Cek. Jangan ada suara yang ketinggalan. Tes. Salah satunya lagi. Soalnya yang punya aku ini dari tadi volumenya diaduk. Oke. Baik, Tribuners, hari ini tepat di 20 Oktober 2020 diganti sebagai Hari Osteoporosis Sedunia. Nah, ini merupakan kesempatan untuk kita lebih meningkatkan lagi jaga kesehatan tulang. Nah, untuk membahas terkait dengan hal ini sudah kita saling juga di sosial media kita, baik di Instagram maupun di Facebook fanpage Tribuners, yaitu tema yang bakal dibahas yakni mengenal ya terkait dengan osteoporosis. Kita bakal bahas apa saja sih yang menyebabkan seorang terkena osteoporosis, gejalanya seperti apa, bahkan ada kakak dan mitos juga yang bakal kita gali langsung dengan ahlinya. Ini juga merupakan satu kesempatan yang luar biasa baik untuk kami juga Tribuners agar kita bisa belajar di pembahasan terkait dengan tema-tema kesehatan di Tribun Bastory sore ini. Kajang Hatalia, kita perkenalkan narasumber kami. Beliau merupakan spesialis ortopedi konsultan ilmu FAU olahraga klinis Dr. Wijaya Yohanes Gendra. Selamat sore, Dok. Ya, sore Kajeng. Apa kabar, Dok? Baik banget. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami untuk membahas terkait dengan tema-tema kesehatan. Tentunya kebetulan di sini dokter yang sangat mumpuni menjawab mungkin atau memberikan pencerahan buat kami khususnya di Hari Osteoporosis Sedunia pada hari ini. Ya. Ngomongin tentang Hari Osteoporosis Sedunia, Dok, apa yang biasanya dilakukan begitu ya dari tahun ke tahun? Mungkin di tahun ini pun ada yang spesial gitu, Dok. Ya, jadi osteoporosis ini memang kita sebut sebagai silent disease gitu ya. Jadi memang penting ada acara-acara seperti ini minimal untuk mengingatkan kita supaya kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya promotif atau pencegahan gitu. Nah, kalau kegiatan-kegiatan banyak sekali gitu ya. Tapi yang jelas setiap kegiatan dibuat memang untuk supaya masyarakat mengingat bahwa ini adalah suatu acara yang penting gitu. Ya, ini juga merupakan satu langkah edukatif seperti yang tadi saya sebutkan di awal gitu ya, agar kita terutama masyarakat yang ada di timur Indonesia, Tribuners kami ini bisa memahami hal-hal apa yang perlu menjadi langkah-langkah antisipasi gitu ke depannya, dan kita semua tetap sehat. Oke, saya mau mengingatkan kembali untuk Tribuners kalian yang punya pertanyaan terkait dengan tema ini, boleh banget dikirimkan di comment section, nanti bakal kita bahas ya bersama dengan Dr. Wijaya. Nah, Dok, sebelum kita jauh membahas terkait hal ini, mungkin boleh diberikan dulu nih pemahaman buat kami, terutama orang awam yang tidak paham betul dengan hal ini. Apa sih sebenarnya osteoporosis itu? Ya, jadi kalau osteoporosis itu sebenarnya kalau dalam bahasa awam dan yang paling gampang dimengerti adalah pengeroposan tulang. Gitu saja. Nah, tapi sebenarnya osteoporosis itu ada tahapan-tahapannya begitu. Ada yang dalam kondisi normal yang kita bilang itu normal, gitu. Atau ada yang sudah mulai kropos, ya itu kita bilang osteopenia, gitu ya. Atau yang sudah kropos ya kita memang bilang kropos tulang, gitu. Normal, jadi osteopenia sama osteoporosis. Nah, seperti itu. Jadi bahasa yang paling mudah dimengertinya adalah tulangnya kropos, gitu. tulangnya. Jadi artinya kepadatannya yang berkurang. Baik, Dok. Lalu apa saja sebenarnya faktor risiko buat seseorang untuk terkena osteoporosis? Ya, jadi sebenarnya osteoporosis ini penyebabnya banyak macam gitu ya. Yang pertama faktor usia pasti pengaruh, gitu ya. Faktor usia, terutama memang yang seperti ini ya terutama pada perempuan. Kenapa? Karena pada perempuan ada hubungannya dengan
hormonal. Nah, karena pada perempuan kita tahu ada hormon estrogen, progesteron. Ketika memasuki usia menopause, maka hormon ini berubah. Yang pada akhirnya keropos tulang pun lebih sering terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. Nah, biasanya kalau faktor usia, kalau pada perempuan itu terjadinya lebih awal gitu. Jadi sekitar usia 50-50-an begitu ya. Tapi kalau laki-laki, biasanya usianya lebih tua gitu. Ya 65 ke atas gitu ya. Nah, itu faktor risiko pertama. Yang kedua, bisa juga dari aktivitas. Jadi pada orang-orang yang mungkin aktivitasnya kurang gitu ya. Nah, itu juga pengaruh ke kepadatan tulang. Karena kita tahu sendiri bahwa tulang itu bisa padat kalau dirangsang gitu. Dirangsang dengan apa? Dengan aktivitas tentunya. Begitu. Kemudian faktor resiko yang lain misalnya makanan gitu. Jadi zat gizi yang ada di dalam tubuh kita juga mempengaruhi kepadatan tulang, terutama hal ini misalnya sumber kalsium, vitamin D begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu pengaruh. Itu beberapa faktor risiko yang mempengaruhi kepadatan. Ini ada beberapa faktor risiko yang saya highlight tadi, ini salah satunya mageran. Ini kata yang dari saya sebenarnya tadi beliau nggak sebutin, tapi salah satu hal yang juga bisa menjadi faktor resikonya itu kita yang tidak terlalu begitu suka gerak begitu ya dok. Ya, betul. Berarti dengan berolahraga itu bisa apa ya, menjadi salah satu solusi juga kita menghindari risiko-risiko tadi. Betul. Jadi memang sebenarnya kita diwajibkan untuk melakukan olahraga gitu. Dan itu pun ya memang olahraganya sebenarnya jenis olahraga tertentu itu tidak ada gitu ya. Tapi kita menyesuaikan dengan umur juga, kita menyesuaikan dengan kondisi kita juga begitu ya. Jadi minimal kita harus cukup bergerak gitu. Jangan mageran gitu ya. Jangan mageran. Untuk diketahui Dr. Wijaya ini salah satu di dan tentu saja kita juga pengen dengar nih pengalaman beliau merawat ya para pasien, terutama kami di Provinsi Maluku dalam hal ini, jika ada tentunya yang mengalami penyakit serupa begitu dok. Sejauh ini seperti apa? Ya, kebanyakan memang osteoporosis ini karena silent disease itu biasanya datang ke kami itu dalam kondisi yang sudah terjadi sesuatu gitu. Nah, terjadi sesuatu ini yang paling banyak adalah patah tulang terutama. Nah, patah tulang itu biasanya terjadi akibat dari trauma yang sebenarnya sifatnya minimal, kecil gitu. Jadi yang mungkin pada orang-orang yang sehat ketika dia mengalami trauma yang sama, dia tidak apa-apa begitu. Tapi pada orang yang mengalami osteoporosis, begitu dia mengalami kejadian yang kecil saja, itu bisa terjadi patah tulang itu. Nah, kejadian kecil yang paling sering terjadi itu misalnya dia ke WC, kepleset. Nah, itu sudah bisa menyebabkan patah tulang. Kebanyakan gitu. Itu kalau yang kebentur tulang ekornya itu ada setelah itu kena saraf kejepit begitu ya dok ya. Itu yang tadi salah satunya kalau udah keropos pasti sangat rentan begitu ya untuk dapat atau terkena penyempitan saraf seperti itu. Oke, lalu dok, sejauh ini yang kasus yang paling terparah ya, kalau tadi itu kan ya hal-hal minimal seperti itu. Kalau yang terparah itu ditanganinya yang seperti apa? Yang paling sering terjadi itu kasus patah tulang di 3 tempat sebenarnya kalau kasus osteoporosis. Jadi pokoknya ketika dia jatuh hanya ada 3 tempat yang paling sering terjadi patah tulang. Yang pertama, kalau jatuhnya terduduk, maka yang paling sering terjadi adalah patah di tulang belakang. Tulang belakang. Okay. Nah, itu yang tadi bisa menyebabkan saraf kejepit itu. Gitu ya. Yang kedua, kalau jatuhnya kepleset. Nah, itu yang paling sering adalah patahnya di panggul. Yang ketiga, kalau jatuhnya dia menopang berat badannya dengan tangan, maka yang paling sering adalah patah di pergelangan tangan. 3 itu yang paling sering terjadi. Tapi yang paling sering adalah tulang belakang dan panggul. Baik, saya sendiri dok pernah mengalami yang namanya kepleset begitu ya. Dan seketika itu pun susah gerak dan rasa sakit yang luar biasa. Saya menyadari bahwa ini tubuh sangat penting begitu. Langsung lari ke Rumah Sakit Siloam saat itu. Dan untungnya di Rumah Sakit Siloam juga kita difasilitasi dengan scan ya, CT scan. Iya, ada CT scan kami. Dan alhamdulillah nggak ada apa-apa.
Baik dok. Nah, Artinya tulangnya masih kuat itu, Mbak. oh ya, oke, rajin berenang, rajin lari. Oke, dok. Lalu kita ngomongin tentang penanganan ya, penanganan di rumah sakit Siloam. Biar Tribuners mungkin tidak ragu untuk lari, misalkan harus membawa diri atau harus dalam situasi urgen membawa diri ke rumah sakit Siloam begitu, tanpa harus mempertimbangkan fasilitas apa sih yang dipunyai untuk bisa merawat pasien-pasien dengan keluhan seperti itu. Ya, jadi kalau kita di Rumah Sakit Siloam, kita tentu sudah menyiapkan dari lini yang terdepan sampai yang terakhir, begitu. Mulai dari pasien kalau sudah mengalami kejadian seperti itu, disarankan untuk segera datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kita akan melakukan semua pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan penunjang yang kita punya, meliputi rongsen pastinya, kemudian kalau diperlukan maka kita lakukan pemeriksaan lanjutan berupa CT scan, gitu. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan itu, dan kalau memang perlu dilakukan suatu tindakan operasi, maka di Rumah Sakit Siloam pun kita mampu melakukan tindakan operasi untuk kasus-kasus seperti ini. Terutama kalau saya, yang paling banyak adalah patah di tulang panggul, gitu. Nah, kalau di sini yang sudah mampu kami lakukan di Rumah Sakit Siloam adalah salah satunya adalah penggantian sendi panggul. Penggantian sendi panggul. Iya, karena rata-rata pada orang tua yang kita lakukan tindakan operasinya adalah penggantian sendi panggul untuk kasus-kasus seperti ini. Baik, baik. Oke, Tribuners, kalian kalau masih jangan raba-raba informasi, langsung aja tanya ya di comment section-nya. Kami masih punya fakta atau mitos. Mari kami konfirmasi langsung sama Dr. Wijaya terkait dengan osteoporosis. Tribuners, langsung disimak. Fakta atau mitos yang pertama, osteoporosis jarang terjadi dan bukan penyakit serius. Sebenarnya tadi udah dijelasin, tapi boleh diperkuat lagi. Fakta atau mitos? Ya, itu kalau itu mitos ya, karena osteoporosis itu adalah penyakit yang serius. Karena kalau kita tidak melakukan tindakan preventif, maka di usia tuanya kita akan sengsara, gitulah. Ya, atau kita akan mengalami banyak hambatan-hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, gitu. Baik. Oke, terjawab ya mitos itu. Jadi percayalah itu penting banget. Jadi kalau kalian udah ngerasain atau mengalami begitu ya, langsung saja diperiksa, bawa diri dan periksa. Yang kedua nih, fakta atau mitos, nah osteoporosis hanya menyerang orang usia lanjut. Seperti yang tadi dok sebutkan di awal, kalau perempuan apalagi di usia 50 itu rentan banget, dan laki-laki di atas 60-an. Apakah anak muda juga tidak terlalu berisiko seperti itu? Anak muda tetap berisiko untuk terjadi osteoporosis. Ada istilah yang namanya disuse osteoporosis. Disuse artinya tidak digunakan. Jadi artinya pada orang-orang yang tidak beraktivitas gitu. Misalnya pada kasus-kasus, misalnya katakanlah pasien tersebut misalnya punya keterbatasan tertentu, mungkin dia sempat mengalami patah tulang, sehingga anggota geraknya tidak bisa difungsikan dengan maksimal. Nah, itu juga bisa menyebabkan osteoporosis. Saya pernah melihat salah satu pasien yang karena cedera, dia tidak terlalu begitu banyak melakukan aktivitas begitu dok, dan ada beberapa bagian tubuhnya tuh yang membengkak dan tidak bisa digerakkan, maksudnya kayak tulangnya tidak sekuat itu gitu. Kalau tidak bisa digerakkan mungkin lebih ke arah kekakuan sendi akibat tidak bisa digerakkan. Tapi kalau kita melakukan penelusuran lebih jauh, biasanya yang seperti itu juga sudah mengalami keropos tulang. Gitu. Karena sendi-sendi yang tidak bergerak maksimal pasti akan menyebabkan tulang pun keropos. Oke, terjawab sudah Tribuners, jadi jangan menyepelekan karena kalian muda. Ya. Oke, yang ketiga, mengkonsumsi kalsium setiap hari agar terhindar dari osteoporosis. Fakta atau mitos? Karena ada orang yang pengen banget tulangku tuh harus kuat begitu. Di usia muda dia harus mengkonsumsi banyak banget kalsium. Ya, sebenarnya kalau itu kita tidak bisa bilang fakta atau mitos ya, karena memang kalsium kita butuhkan untuk kepadatan tulang gitu. Tapi yang harus diingat adalah kalsium bukan satu-satunya faktor yang bisa menyebabkan tulang itu menjadi padat, gitu. Jadi jangan sampai kalau saya bilang misalnya itu adalah fakta, nanti berpikir bahwa ya sudah, yang penting saya minum kalsium aja, semuanya aman gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu pendukung supaya kita memiliki tulang yang kuat.
Oke deh. Baik, Tribuners, masih ada satu lagi nih, mana nih? Nah, yang terakhir, fakta dan mitosnya, jika seseorang menderita osteoporosis sudah terlambat untuk menghindari patah tulang. Kalau dibilang terlambat, sebenarnya tidak ada kata terlambat ya. Okay. Jadi katakanlah misalnya seseorang datang dalam kondisi sudah osteoporosis gitu. Bukan berarti kita harus, ya sudahlah, kita menyerah saja, sudah terjadi. Enggak juga kan, gitu. Jadi tetap kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kita membuat tulang yang sudah keropos ini tidak makin keropos. Begitu. Kenapa? Karena kalau makin keropos, berarti masalahnya makin banyak nantinya, begitu. Nah, minimal kita melakukan beberapa hal, begitu ya. Mungkin ya, yang pertama mulai dari aktivitas yang cukup, gitu ya. Kemudian juga dari intake makanan yang baik, yang mengandung kalsium dan vitamin D tentunya. Kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwa kalsium dan vitamin D itu bisa diproses oleh tubuh kita kalau kita kena matahari juga. Nah, gitu. Nah, jadi itu harus diperhatikan supaya yang tulang yang sudah keropos ini minimal tidak lebih keropos. Baik. Jadi itu upaya pencegahan, tapi nanti kita akan lebih jauh menggali tentang tips-tips pencegahan nanti di akhir segmen Tribuners. Saya mau mengingatkan kembali nih Dok, untuk Tribuners kami yang mungkin baru saja bergabung di layar monitornya, selamat sore. Nah, kalian yang pengen bertanya terkait dengan tema yang kita bahas hari ini, khusus ya spesial di hari osteoporosis sedunia Tribuners, boleh banget ada Dr. Wijaya di sini yang bakal menjawab pertanyaan kalian ya melalui saya tentunya. Oke, Tribuners, kita lanjut lagi untuk membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini, list pertanyaan saya dari tadi nih Dok, saya bacain. Oke, nah kenapa sih Dok, seperti yang tadi dokter bilang bahwa di hari osteoporosis sedunia ini menjadi momen buat semua orang ya untuk menyadari betapa pentingnya kesehatan tulang itu sendiri. Lalu kenapa dia sebegitu pentingnya untuk kita menjaga kesehatan tulang itu terutama sedini mungkin? Ya, karena osteoporosis itu sifatnya kita bisa mencegah gitu. Makanya memang kita sebisa mungkin dari muda kita sudah melakukan tindakan-tindakan preventif gitu. Nah, dari yang tadi saya sebutkan tentang faktor-faktor resiko itu, sebenarnya ada yang namanya faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Apa saja itu, Dok? Yang tidak bisa dimodifikasi salah satunya usia. Ya kan? Jadi artinya ya memang usia segitu ya lebih rentan gitu kan. Tapi ada faktor-faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Ya, yang tadi misalnya yang mageran jadi tidak mageran gitu ya. Yang intake-nya nggak bagus, makannya nggak bagus, diperbaiki makannya gitu. Nah, atau ada kebiasaan-kebiasaan tidak baik misalnya perokok gitu ya. Terus minum-minuman beralkohol gitu ya. Nah, itu kan juga mempengaruhi kepadatan tulang. Itu harus dihindarkan. Nah, gitu. Ini kayaknya kena banget nih sama Tribuners nih. Orang Ambon bilang tuh pukul tiang kena tembok. Kena nggak tuh? Terutama ya yang intake atau konsumsi makanan yang perlu diperhatikan. Jangan mie instan mulu gitu ya. Apalagi pakai telur kan pasti enak ya. Kemudian yang rokok, yang suka minum alkohol itu dikurang-kurangi, itu juga salah satu yang paling cepat ya kena keropos. Tapi jangan. Oke, Tribuners, kita tadi sudah dengar pencerahan sih banyak kali tentang osteoporosis itu sendiri. Nah, dari Dokter Wijaya sendiri, Dok, mungkin boleh kasih kita tips nih untuk Tribuners kita semua bisa terhindar dari osteoporosis. Mungkin ada tips yang boleh di-share yang Jadi yang pertama kita bicara intake makanan dulu. Ya, jadi kita harus mencari makanan yang sumber kalsium dan vitamin D-nya cukup baik gitu ya. Memang yang paling gampang adalah susu gitu karena di situ ada sumber kalsium dan vitamin D gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, vitamin D sama kalsium ini juga harus perlu sinar matahari. Nah, berbicara tentang sinar matahari, kan banyak yang bertanya nih, bagusnya kapan kita kena matahari gitu kan ya. Sebenarnya memang secara global kita bilangnya pagi hari gitu kan. Tapi itu kita punya yang namanya UV index gitu. Nah, UV index ini tergantung di masing-masing daerah tentunya. Nah, gitu. Nah, tapi secara global yang paling baiknya kurang lebih adalah sekitar jam
9 sampai jam 10 pagi. Ya. Begitu. 9 sampai jam 10 pagi. Ya. Dok, kita di Maluku ini kan kadang-kadang mataharinya nggak ada 5 gitu. Ya, ada 9 mungkin. Jam, ya. Bahkan di jam 7 pagi itu udah keluar gitu. Ya. Apakah dengan sinar matahari yang begitu panas pun mempengaruhi atau enggak sih? Sebenarnya bukan masalah panasnya, Panasnya. ya, masalah UV-nya. UV-nya. Kadar Oke. UV-nya Oke. gitu. Nah, jadi memang ya kita secara global aja jam 9 sampai jam 10 9 ya. sampai jam 10. Tapi bukan berarti kita 1 jam berjemur di tengah-tengah lapangan gitu, bukan juga ya. Tapi mungkin disarankan kalau punya waktu gitu ya, jangan naik mobil terus mungkin ya. Kita bisa sesekali mungkin menggunakan ya jalan kaki atau mungkin bersepeda gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, itu tips yang kedua tadi. Tips yang ketiga adalah tentang aktivitas gitu. Olahraga kan. Kalau kita bicara masalah olahraga juga nanti tergantung usia. Kalau misalnya katakanlah yang datang ke kita usianya sudah 50-an gitu ya. Kita kan tidak mungkin menyarankan pasien untuk olahraga misalnya main basket gitu ya. Nah, kalau usia 50-an kita lebih sering untuk olahraga yang sifatnya low impact. Nah, low impact itu misalnya jalan kaki ya, berenang gitu atau sepeda statik. Gitu. Nah, itu untuk yang 50 tahun ke atas, yang low impact. Kenapa? Karena kalau kita menyarankan yang sifatnya high impact, nanti kasihan persendiannya. Terutama sendi lutut. Gitu. Karena itu juga yang akan terdampak dalam kasus-kasus seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya yang datang ke kita masih usia muda, 20-an, 30-an, nah itu sebenarnya mau olahraga apapun sih ya boleh-boleh saja begitu karena tidak ada halangan untuk ke arah sana gitu. Kecuali kalau memang dia ada keterbatasan-keterbatasan tertentu, ya memang itu kita harus konsultasikan lebih lanjut untuk olahraga khusus yang diperbolehkan untuk pasien tersebut. Begitu. Nah, selain olahraga juga, kita tentu harus juga lebih banyak bergerak juga gitu. Jadi di rumah gitu ya. Nah, mungkin kita biasakan jangan cuma nonton TV gitu ya. Nah, seperti itu. Kita mungkin harus bergerak gitu. Nah, itu juga mempengaruhi kepadatan tulang. Gitu. Iya, bisa tuh sambil nonton TV kayang mungkin. Iya. Pokoknya lakukan olahraga-olahraga yang kalian rasa cocok gitu ya. Zaman sekarang tuh udah gampang banget, tinggal bisa lihat di YouTube ada banyak kok influencer yang bisa memberikan gerakan-gerakan olahraga yang kalau kalian coba dan merasa cocok bisa dilanjutkan untuk menjadi jalani salah satu tips yang tadi disampaikan oleh Dr. Wijaya. Baik, kita cek dulu apakah ada pertanyaan Tribuners. Boleh melambai kalau memang tidak ada Tribuners. Oke deh. Baik, Dok, untuk menutup perjumpaan kita nih, khususnya di Hari Osteoporosis Sedunia 2023 ini, agar kita semua nih ya bisa lebih sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan tulang kita, nggak semena-mena sama tubuh kita begitu kena amit-amit begitu ya, kecelakaan ataupun apapun hal itu. Biasanya kan orang kalau kecelakaan mereka bisa langsung lari diurut atau di apa gitu. Satu lagi ini mungkin bisa langsung dijawab aja deh. Bolehkah setelah kecelakaan kita pakai banyak orang yang masih pakai cara tradisional itu, diurut dan segala macamnya itu. Dok, tolong diceramahin. Baik, secara singkat bahwa kalau seseorang mengalami patah tulang, jangan pernah diurut dan juga jangan pernah dilakukan kompres dengan yang sifatnya panas, karena itu yang sering terjadi terutama di Ambon. Begitu patah diurut, kemudian begitu patah dilakukan pengompresan ataupun penempelan ya mungkin daun-daun dan lain-lain yang sifatnya panas begitu. Karena kita tahu bahwa kalau kita patah tulang maka pembuluh darah ada yang pecah. Dengan kita diurut, pembuluh darah makin pecah. Dengan kita mengompres panas, pembuluh darah makin pecah. Sehingga itu akan menambah derajat daripada cedera yang sudah dialami. Mungkin pertolongan pertama di saat itu. Pertolongan pertama tentunya kalau patah tulang tidak terlalu banyak bergerak pastinya. Dan ketika kita melakukan mobilisasi, artinya kita mengangkat seseorang dari posisi satu ke posisi yang lain, itu harus benar-benar yang daerah patah tulang itu dipegang benar-benar supaya dia tidak mengalami misalnya melengkung lah dan segala macam. Nah, dan prinsipnya sebenarnya RICE ya, RICE. R itu jadi kita harus kompres dingin begitu.
kita harus sebenarnya kita harus melakukan pembebatan juga begitu, tapi itu harus dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus melakukan elevasi. Elevasi itu artinya meninggikan daerah yang patah itu lebih tinggi dari posisi jantung kita. Gitu. Dan yang terakhir istirahat. Itu ya alasan. Oke deh. Baik, ini mungkin untuk Tribuners yang masih berada jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan misalnya dan tidak bisa dibawa dalam waktu yang singkat itu ke pusat pelayanan kesehatan. Tapi kalau masih bisa dijangkau ya, apalagi di Kota Ambon kita punya salah satu rumah sakit yang kece di sini yaitu Siloam Hospital, itu bisa langsung dilarikan aja. Oke Dok, kalimat penutupnya silahkan, apa yang pengen disampaikan ke